dan nisab tidak ada zakat. Tidak ada. Adanya nisab Tidak ada berarti zakat. belum tentu ada zakat. Kan maksudnya ya karena maksudnya berdagang gitu ya Pak Ustadz ya gitu kan. Berdagang ya kan usaha ini itu maksudnya proses paymentnya itu weekly Pak Ustadz, karena maksudnya kita kan penjualan ini B2B kan gitu, bukan B2C gitu. Nah jadi kan payment dari perusahaan, dari klien itu per minggu gitu Pak Ustadz. Nah jadi kan selama ini saya tahunya kan kalau misalnya zakat itu tiap bulan gitu ya kalau saya dikeluarinnya gitu kan gitu. Jadi cuma saya mikir gini, karena maksudnya kan karena ini ordernya untuk B2B gitu, kuantitinya kan lumayan besar tuh Pak Ustadz gitu. Nah jadi saya terima payment juga kan nilainya lumayan juga. Nah jadinya kemarin tuh saya per minggu tuh Pak Ustadz untuk cari zakatnya. Nah tujuan saya tuh juga yang tadi Pak Ustadz sampaikan gitu. Jadi saya pikirnya kalau misalnya enggak nih 1 tahun gitu kan, nah saya kan nggak tahu nih misal 1 bulan gitu kan, jadi saya takutnya ada miss gitulah, maksudnya di minggu pertama hasil berapa, minggu kedua hasil berapa gitu kan saat itu. Jadi saya langsung tuh dari payment 1 minggu itu gitu kan. Oke udah ketahuan misalnya saya juga ngitungnya sama sih sama yang Pak Ustadz tadi. Jadi dari omset, dari dipotong modal, dipotong gaji karyawan gitu kan, pokoknya keuntungan bersihnya berapa, nah itu karena saya ambil gitu kan. Nah seperti itu. Cuma saya juga gini menghindari, saya ngitung kalau misalnya 1 bulan nominal kan lumayan ya gitu. Jadi saya khawatirnya kalau misalnya lumayan takutnya nanti kayak berat gitu kalau usah ngeluarinnya gitu kan. Jadi ya udah terkali training dari perusahaan per minggu, ya udah nih bersih, keuntungan bersih berapa, saya langsung keluarin tuh kalau usah 2,5% gitu. Jadi kalau misalnya saya tahu orang-orang kayak bulan atau per tahun gitu kan, terus ini saya nggak tahu kan, saya kayak ngambil keputusan sendiri sebenarnya gitu kan, daripada gitu kan 1 bulan gede terus kita sayang gitu kan buat keluarinnya, kan kadang juga ada aja sih ya Ustaz. Jadi akhirnya ya udah gitu saya keluarin per minggu gitu. Jadi sekali itu gitu saya nggak ada juga tuh Pak Ustadz, pokoknya udah langsung saya hitung potong gaji karyawan, potong beli bahan baku gitu, apa udah gitu langsung saya buru-buru tuh keluarin gitu Pak Ustadz. Karena saya takut uang ya Pak Ustadz ya, walaupun itu disimpan di ATM kan gampang banget buat klik gitu kan. Zaman sekarang ya. Nah saya juga ada tes gitu sih Pak Ustadz. Jadi tapi kalau saya lebih ke yang tabungan ini ya, sifatnya tabungan gitu Pak Ustadz. Jadi ketika maksudnya oke, misalnya saya punya tabungan berapa ratus gitu kan, terus tiba-tiba misalnya saya tuh daripada maksudnya bentuk uang gitu kan, takutnya nanti kepake buat ini ya, intinya kita udah punya planning lah gitu ya, kalau kita mau ngumpulin nih dana sekian nanti untuk beli misalnya lahan gitu kan, tambah lahan gitu. Nah berarti harta ini kan yang tabungan ini dialihkan untuk beli aset gitu. Nah aset ini berarti termasuk nggak tuh Ustaz untuk keluarin zakat? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlil fala hadiya lahu.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil masyriqi wal maghribi wa rabbis samawati wal ardi. Segala puji bagi Allah, Tuhan penjuru barat dan timur serta langit dan bumi, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat menuntut ilmu, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhuna fillah, jazakumullah wa yakum. Masih kita bertemu di channel Mailum Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KHO official. Kali ini kita akan khusus eksklusif membahas tentang zakat karena ada permintaan. Nah, sekarang kita berkenalan dengan bintang tamu kita, Mbak Zaki. Salah satu beliau pendiri semacam perusahaan bantal ya Mbak Zaki ya, perusahaan bantal. Dan dia ya bantal guling, pokoknya yang nyaman-nyaman ya buat tidur. Nah, alhamdulillah beliau salah satu pengusaha berarti ya, pengusaha yang kita ingin membahas tentang zakat. Salah satunya zakat para pengusaha, baik zakat mal atau zakat fitrah. Tamam. Dan kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Hafiz Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanufillah selaku penuntut ilmu, talibul ilmi, bil khusus anak al-fakir. Dan tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan tempat kepada gurunda kami mohon untuk mukadimahnya. Syukran jazakallahu khair. Tafadhal maskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Langsung aja karena tadi dibuka sama Pak Romi yang kepada lebar tadi bukannya ya. Bab zakat ya, zakat. Zakat itu banyak nih yang mau kita bahas. Zakat apa? Ada perdagangan, ada zakat harta, mal ya, ada zakat namanya barang temuan, barang tambang, banyak sekali ya. Yang mau dibahas zakat apa? Cara bahasa dulu ya, cara bahasa zakat itu tumbuh dan bersih. Jadi harta yang dizakati otomatis menumbuhkan dan membersihkan. Fungsi utama zakat itu membersihkan harta kita dan menumbuhkan harta kita. Jadi otomatis harta-harta yang tidak dizakati maka harta kita kotor. Yang tidak kena kotor tidak mungkin berkembang dan bertumbuh. Ya, jadi 100% harta yang kita punya ya 2,5% kita keluarkan kecil kan. Karena yang kecil tidak dikeluarkan bercampur dengan yang bersih, maka semuanya itu kotor semua tuh. Maka kita makan di darah daging, ya. Kullu lahmin nabatin min tufsin fannaru aula bihi.
setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah, dalam hadis yang lain min haram, itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka fanar Allah makan neraka yang pertama kali merusak. Itu maka jaga diri kita, kalau kita ya jadi sesuatu yang masuk ke dalam ini. Jadi secara bahasa dan jadi bahasa dan syariat ya, bahasanya adalah tumbuh dan bersih. Jadi secara syariat zakat harta yang sudah kena nisab dan haul sudah dikeluarkan zakatnya, maka otomatis kotor akan ditemukan bersih. Nah, karena tadi berhubungan dengan kerjaan ibu ya sebagai usaha ya, maka apakah ada zakatnya? Tidak semua kena zakat ya, ada yang kena zakat, ada yang kena zakat ya. Nah kalau pengusaha kena zakat, ya karena pengusaha itu sebenarnya pedagang ya kan, dia ada modal yang diputarkan ibu ya, bantal modal sekian itu jual sekian gitu kan. Ya kan ada modal yang dikeluarkan, itu namanya zakat perdagangan, zakat tijarah. Ya maka zakat tijarah ini yang dikeluarkan 2,5%. Semua ulama berbeda pendapat dalam syarat pengeluarannya. Apakah dari modal, apakah dari keuntungan, atau dari kotor semua tuh total dari omset ya, dari omset. Maka saya pribadi ngambil yang kedua, ngambil dari keuntungan. Ada juga yang ngambil dari modal. Di 2,5% semua dikeluarkan. Setiap setiap item yang didagangkan itu ada zakat. Contoh kecil, kita jual warung kelontong ini. Warung kelontong itu kan banyak ragamnya ya. Banyak ragamnya, banyak sekali partikel lah gitu ya. Yeah. Ada jualan apa tuh? Beras, ada minyak, bahkan ada jualan kerupuk gitu kan. Ada kerupuk, ada jualan apa lagi tuh? Snack gitu kan. Berarti online termasuk ya Ustaz ya? Apa Ustaz, dagang online tuh? Sepatu, baju. Yang bagaimana antum sebagai pedagangnya atau sebagai jasa dropshipper? Bedakan dulu ya. Kalau jasa antum nggak ada kan orang yang nggak datang nggak pakai modal kan, nggak keluar modal. Sebagai jasa doang dropship ya. Ya itu ada lagi tujuannya. Ya tidak semua gitu ya. Jadi semua itemnya dikumpulkan jadi satu. Ya dipecah ya. Contoh hari ini nih orang potong banyak item ya. Hari ini katakan berapa sih kerupuk itu modalnya Bu? Untungnya berapa sih katakan ini ya? Katakan untungnya kerupuk itu cuma berapa sih? 200 perak gitu kan? Ada katakan 1.000 perak lah gitu kan, hitungnya gitu kan. Nah hari ini laku berapa biji kerupuk? Katakan laku 5, untung 5.000, keluarkan 2,5% Bu. Ya mana ada pembukuannya kan, 2,5% berapa? Terus kuaci gitu kan, naik gitu ya. Kalau beras dia enak gede-gede kan kelihatan gitu. Nah 2,5% ini bikin kotak untung kerupuk, atau kalau mau ditotal ya, dari mau ditotal satu hari ini keuntungan total berapa. Kalau dirinci kan repot ya. Nah dalam total ini modalnya berapa, untungnya berapa. Untungnya katakan 200.000, keluar 2,5%. Ya, 2,5%. Boleh langsung dibagikan kepada yang berhak. Kemana nih zakatnya? Yang berhak menerima siapa? Suratnya surat 9, surat ke-9 atau bait 60. Ke-8 asnaf, semua zakat lari ke sana. 8 golongan, boleh dibagi ke 8-8-nya, boleh ke salah satu juga boleh. Atau yang ada aja sih, mana hari ini ke fakir, besok ke miskin, besok ke mualaf, boleh. Ya, boleh. Nah, ini dikumpulin hari ini untungnya berapa, keluarkan zakat 2,5%. Nah, katakan untungnya cuma 10.000, 100.000 kecil kan? 2,5% paling berapa ya Bu? Kalau 100.000? 100.000, 2,5%, 25.000, 2.500 ya? Iya 200. 2.500.
waduh 200 masih ke siapa kan nggak mungkin kita zakat 2.500 ke orang ya. Itu bukan jangan itu apa ya. Jadi gimana caranya dikumpulin ke satu kotak, tunggu banyak biar gasnya enakan gitu. Tapi ingat jangan nunggu banyak sekali, kan setan masuk tuh. Betul betul. Wah sayang udah banyak, jadi puter nih duit nih ya, jadi puter. Nah, Iya kan? jadi berarti itu maksudnya zakat penghasilan ya Pak Ustadz ya? Bukan zakat penghasilan bu, zakat penghasilan tidak ada dalam Islam. Gajian nggak ada nih ya? Zakat itu kan Staf karyawan gajian nggak ada ya Ustaz? bentar ya, zakat itu kan ibadah ya bu ya, betul ya? Betul. Betul. Betul ya ibadah, sama dengan sholat, sama dengan puasa ya. Nah dalam hal ibadah boleh ya kita ngarang-ngarang? Enggak boleh kan? Nggak boleh ngarang-ngarang. Dalam arti mengarang-ngarang itu gini, menambahkan atau mengurangi yang ada, yang nggak ada ditambah-tambahin, yang ada dikurang-kurangin, itu namanya kan menambah mengurangi ya. Yang nama ibadah itu nggak boleh beda. Ya, yang menambah ibadah nggak boleh beda, harus sama persis dengan yang dicontohkan Rasulullah. Karena syarat ibadah kan cuma dua ya. Ikhlas karena Allah, ada contoh dari Rasulullah kan. Nah zakat yang dicontohkan Rasulullah cuma perdagangan, pertanian, ya. Itu lagi ya, barang temuan, barang galian, mal, harta itu kan. Ya ada zakat penghasilan. Dalam hari zakat penghasilan itu semua orang yang berpenghasilan, maksud karyawan. Iya. Ini muncul kapan nih ada zakat penghasilan? Yusuf Al-Qaradawi di Mesir bu, yang mulai memproklamirkan yang pertama kali ada zakat penghasilan, zakat karyawan. Ya, tidak ada dalam Quran, dalam hadis tidak ada. Kalau mau dia menjaga penghasilan, mau diarahkan kemana? Ke perdagangan, nggak pas. Apa yang didagang, yang dijual, modalnya apa? Mau jadi ke pertanian, nggak pas juga. Apa yang dipakai? Jadi zakat penghasilan dalam arti karyawan, apalagi itu jasa itu orang-orang jual properti ya, yang jasanya itu kan. Ya nggak keluar zakat itu, zakat yang apa, perdagangan nggak kena, tidak kena. Jadi tidak ada zakat penghasilan, yang ada zakat perdagangan. Nah profesi ibu itu adalah profesi pedagang, ada zakatnya. Tapi zamannya saya kerja tuh saya masih nggak tahu ya, maksudnya karena kan ada yang bilang gitu kan, maksudnya dari penghasilan itu ya didapati 25%. Jadi dari zaman saya sebelum tahun kerja ya saya juga maksudnya mendapatkan lah itu gitu. Jadi kayak ya orang bilang tuh maksudnya zakat penghasilan gitu ya 25%. Jadi memang sebelum usaha pun juga udah menjalani itu tuh Pak Ustadz gitu. Tapi sekarang gimana tuh Pak Ustadz? Ya jelas salah. Kenapa? Ini dalilnya zakat penghasilan kemana dalil? Kalau itu dalil, datanya mana? Zakat penghasilan ngambil Quran, surat berapa, ayat berapa? Hadisnya di kitab mana? Ya belum ketemu dalil tentang zakat penghasilan. Ya karyawan kena zakat tuh, karena dia karena bekerja ada upah yang dihasilkan tuh. Itu upah jasa. Yang kena zakat pengusahanya, pemilik perusahaannya. Contoh ibu kan punya karyawan kan, ya, yang kena zakat ibunya, bukan karyawannya, karena karyawannya nggak dagang, dia nggak jualan, dia jasa menawar jasa yang dia punya, bukan jualan. Jadi yang kena jasa adalah ibunya yang sebagai pengusahanya, bukan karyawan. Lalu nanti timbul pertanyaan lagi ke depan. Jadi kalau begitu direktur nggak kena zakat dong, kan direktur karyawan juga. Iya bu ya, betul ya? Tidak. Kan ada orang yang gaji gede-gede kan, ada yang sebulan gaji 50 juta. Ya selama dia gajian berarti kan tetap dia karyawan, betul ya? Betul nggak bu? Berarti kan dia nggak kena zakat perdagangan. Iya, karena dia nggak dagang. Lalu di mana letak keadilan Allah gitu kan? Yang pedagang gorengan kena zakat 2,5%, dan yang dagang kerupuk yang kena 2,5%, Pak untungnya berapa sih?
dengan 2,5%, sedangkan yang karyawan direktur tadi karyawan gaji gede karena nggak kena zakat, gimana Allah kasih lolos? Melihatnya jangan begitu. Iya, dia nggak kena zakat yang apa namanya yang perdagangan, tapi dia kena zakat mal. Oh, yang setahun sekali. Iya kan? Iya, Yang perdagangan iya, yang iya. pedagang nggak kena, udah keluar jam, udah keluar tuh kan, udah habis zakat ya. Oke. Untung zakat, untung zakat. Iya. Apalagi udah zakat, nggak kena kan yang mal ya kan? Oh iya, nggak kena. Oh gitu. Enggak. Jadi nggak. Oh, kebalik. Nah ibu berarti nih, ya. ibu kalau ada keuntungan nih, bulan ini katakan keuntungannya berapa? Katakan 10 juta keuntungannya. Keluar zakat 2,5%, sudah dikeluarin zakat. Tiap bulan dikeluarin zakat. Nunggu setahun juga kan udah tiap bulan dikeluarin zakatnya bu. Paham ya? Karena kan zakat mal kan tahunan tuh. Ada nisab dan haul. Nisab itu takarannya berapa gram. Haul itu masa tubuhnya, ya sekitar 1 tahun. Ya, jadi ya karyawan itu kena zakat tahunan, yang gaji gede-gede itu kena zakat tahunan, sedangkan yang pedagang kecil-kecil nggak kena, orang nggak nyampe. Di situlah keadilan Allah. Bisa paham tadi? Ustaz, saya disclaimer dulu berarti Ustaz. Jadi kalau misalnya petani, pedagang atau pengusaha itu dia mengeluarkan zakatnya sewaktu dia dapat misalnya keuntungan, saat itu juga dia keluarkan zakatnya begitu Ustaz? Tidak mesti keluar zakat hari itu juga Pak, tergantung nih. Atau dikumpulin? Kalau zakatnya tadi masih kecil itu kan, masa kita kasih 2.500 orang. Iya. Iya kan, ya, ada juga yang menerima, ya paling kamar menerima gitu ya. Iya. Jadi boleh dikasihkan langsung, boleh juga dikumpulin, tapi kumpulin jangan lebih gede, tapi sayang. Oke. Nah, kan kalau misalnya Kita masuk itu. Saya gitu, jadi kan Gimana? Bajaki dulu. iya, jadi saya kan maksudnya ya karena maksudnya berdagang gitu ya Pak Ustadz ya gitu kan. Berdagang saya kan usaha ini itu maksudnya proses paymentnya itu weekly Pak Ustadz, karena maksudnya kita kan penjualan ini B2B kan, bukan B2C gitu. Nah, jadi kan payment dari perusahaan, dari klien itu per minggu gitu Pak Ustadz. Nah, jadi kan selama ini saya tahunya kan kalau misalnya zakat itu tiap bulan gitu ya, kalau saya dikeluarinnya gitu kan. Gitu. Jadi cuma saya mikir gini, karena maksudnya kan karena ini ordernya untuk B2B gitu, kuantitinya kan lumayan besar tuh Pak Ustadz gitu. Nah, jadi saya terima payment juga kan nilainya lumayan juga. Nah, jadinya kemarin tuh saya per minggu tuh Pak Ustadz untuk cari zakatnya. Nah, tujuan saya itu juga yang tadi Pak Ustadz sampaikan gitu. Jadi saya pikirnya kalau misalnya enggak nih 1 tahun gitu kan, nah saya kan nggak tahu nih misal 1 bulan gitu kan, jadi saya takutnya ada miss gitu lah, maksudnya di minggu pertama hasil berapa, minggu kedua hasil berapa gitu kan saat itu. Jadi saya langsung tuh dari payment 1 minggu itu gitu kan. Oke, udah katakan misalnya saya juga ngitungnya sama sih sama yang Pak Ustadz tadi. Jadi dari omset, dari dipotong modal, dipotong gaji karyawan gitu kan, dipotongnya keuntungan bersihnya berapa, nah itu karena saya ambil gitu kan. Nah, seperti itu. Cuma saya juga gini menghindari, saya ngitung kalau misalnya 1 bulan nominal lumayan ya gitu. Jadi saya khawatirnya kalau misalnya lumayan takut nanti kayak berat gitu Pak Ustadz ngeluarinnya gitu kan. Jadi dia terkali terima dari perusahaan per minggu, yaudah ini bersih, keuntungan bersih berapa, saya langsung keluarin tuh Pak Ustadz 2,5% gitu. Jadi kalau misalnya saya tahu orang-orang kayak bulan atau per tahun gitu kan, terus ini saya nggak tahu kan, saya kayak ngambil keputusan sendiri sebenarnya gitu kan, daripada gitu 1 bulan gede itu kita sayang gitu kan buat keluarinnya, kan kadang kita ada itu sih ya Ustadz. Jadi akhirnya ya udah gitu saya keluarin per minggu gitu. Jadi sekali itu gitu saya nggak ada juga tuh Pak Ustadz, pokoknya udah langsung saya hitung
potong gaji karyawan, potong beli bahan baku, gitu. Terus apa, udah gitu, langsung saya buru-buru tuh keluarin gitu Bang Ustaz. Ya. Karena saya takut hilang ya Pak Ustaz ya, walaupun itu disimpan di ATM kan gampang banget buat klik gitu kan, udah gitu. Zaman sekarang ya. Iya gitu. Jadi cara pembayarannya itu dibebaskan sama Allah. Ingat, kita lagi berperang sama setan. Ya, Iya, saya bilang betul. tadi kan, kalau nunggu besar, wah sekarang banyak banget, banget dizakatin. Kan bisa buat modal lagi di muter itu kan. Nah, itu Iya. di situ apa namanya, perlawanan di situ kan, peperangan di situ tuh. Nah kalau kita ada langsung keluarin, enak gitu. Ya, jadi gak ada rasa beban. Makanya pentingnya ngaji kan gitu, pentingnya berilmu penting gitu juga supaya kita, kalau Parawi alhamdulillah nih tiap pekan 2 kali sama saya gitu kan, ya supaya apa? Supaya ada rem gitu. Kalau kita mobil ngegas mulu kan gak ada remnya, bahaya Bu ya. Nah gitu ya. Jadi penting tadi keluarkan seminggu sekali kalau memang invoice-nya per pekan gitu ya. Keluarin, jatah keluarin. Nah pengeluaran juga harus jangan salah sasaran. Ada 8 asbab, 8 golongan. Jangan sampai salah sasaran. Jangan diserahkan kepada badan amil ya Bu ya. Jangan ke sana. Kenapa? Dulu belum tahu kalau zaman Nabi itu ada namanya amil ya. Amil itu diangkat sama Rasulullah. Jadi amil itu diangkat, diutus ya. Amil itu orang-orang yang paham tentang zakat. Makanya dia ada jatah 2,5% kan. Salah satu golongan kan yang berhak menerima zakat. Jadi yang namanya amil diangkat oleh pemerintah. Diutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Ali ke mana gitu kan. Jadi dalam satu negara paling 1-2 orang yang diutus Bapak Ibu sekalian. Ambil segitu aja dari sekian satu. Cuma di beberapa orang doang. Kalau kita kan enggak kan. Ya panitia masjid bikin amil sendiri. Itu bukan amil, bukan. Jadi zakat itu diambil, bukan diserahkan. Kalau diserahkan tadi kayak gitu berat ya. Karena diserahkan, karena merasa megang sendiri. Iya. Iya, tapi kalau diambil gimana? Datang ambilan, ibu hartanya berapa? Contoh saya ambil nih, saya datang ke rumah ibu, bu harta ibu berapa? Keuntungan berapa? Sekian. Coba di total, hari bulan itu berapa? Untung sekian. Sekian bisa kita keluarkan, saya tunggu sekarang. Gak usah berkutik kan? Iya kan? Karena ambil datang. Dia ambil datang kasih solusi. Dia bisa ngitung, dia bisa kasih solusi. Kalau ambil sekarang kan nggak bisa, karena dia buat ambil semuanya. Kasih berapa terima aja ya, baginya bingung dia, ngasih berapa diterima dia, bingung dia, karena bukan ambil. Jika terkata bahkan di zaman Abu Bakar Siddiq, orang yang nggak bayar zakat diperangi, diutus, ditagih zakatnya, mana zakat kamu? Nggak bayar, dikasih waktu. Dia dikasih waktu, kapan mau bayar zakat? Kalau nggak diperangi. Nah kalau zakat itu diserahkan, sayang, karena nggak tahu harta kita berapa sebetulnya nih, gitu kan. Kadang-kadang ada hadis ancaman gini Bu, la yadkhulul jannah habun wala bakhil, tidak akan pernah masuk surga. Itu pakai film dua itu ya dahulu, tidak akan masuk surga ya forever, selama-lamanya tidak akan masuk surga siapa? Habun wala bakhil, penipu dan pelit. Penipu yang dimaksud penipu zakat sih. Kebanyakan para pedagang. Udah masuk waktu, udah mau keluar zakat, walaupun nggak semua ya. Udah mau keluar zakat, udah harus keluarin, diambil tuh, diputer ke barang dagangan dalam bentuk barang. Dia berpikir belum jadi gitu, belum diputer dulu. Akhirnya Pak gak nyampe di shopnya kan, gak nyampe ukurannya, karena udah jadi barang. Kalau nggak tahu gitu kan, mendekati waktu keluar zakat, diambil uangnya, dibelikan barang.
seolah dia menandakan kan udah jadi barang, belum laku nih barangnya. Paham maksudnya Ibu? Iya, padahal ibu udah terbuka sebenarnya tahun itu gitu kan. Pada semua keluar bawa keluar zakat. Nah, saya buat zakat nih, ya kan? Bagaimana biar nggak keluar zakat? Kurangnya biar dihitung nih. Oh berarti harta yang harta saya sekian nggak kena zakat, diambil, dibelanjain barang, beli barang-barang buat bahan baku gitu kan, atau barang jadi yang belum dijual gitu. Supaya apa? Kita pada saat pedagang ambil datang belum laku barang itu masih ada, artinya belum kena zakat. Paham saya? Itu kan Allah tahu. Ya, gitu. Jadi, nah kalau zaman dulu zakatnya ditarik tuh, diambil bukan diserahkan. Tapi itu zaman sekarang kebalikannya, jangan diserahkan, jangan kita serahkan, jangan ditarik. Kenapa? Kita serahkan kepada orang yang tepat. Kemana? Yang dekat tangga rumah, lihat siapa yang miskin. Ibu lebih tahu orangnya dan lebih tepat sasaran. Kalau ibu serahkan kepada amil, badan amil zakat, ya dikumpulin belum itu tempat sasaran. Kebanyakan lari ke kantong-kantong mereka. Perhatiin aja. Yang dilatih karyawannya harus digaji dengan apa? Dengan karena kan dia kerja kan. Dianggapnya amil coba, dia kan amil. Ya akhirnya uang zakat yang harus lari ke 8 golongan habis ke sana semua. Akhirnya saya lihat kebanyakan di media kan kekayaan makin lama masih bertambah. Pertanyaan ini usaha apa? Iya Bu ya. Nah, maka dari iya, kalau zakat itu langsung saja pada orang-orang yang ibu kenal. Ya, mana tuh tangannya loh dia orangnya. Nah, tepat sasaran. Dan untuk dakwah tuh enak, kalau ngajak ngaji enak kan. Karena udah sering kita kasih itu. Iya. Jadi jangan sampai dapat salah. Nah, itu zakat perdagangannya berbeda dengan zakat mal. Zakat mal itu ada 2 kaidah. Apa kaidahnya? Itu ada dua ketetapan tadi, haul dan nisab. Ya, apa namanya? Tidak ada nisab maka tidak ada zakat. Ini kaidahnya ya. Tidak ada nisab itu ukurannya, kadarnya. Tidak ada nisab maka tidak ada zakat. Adanya nisab maka kalau nisab belum tentu. Tidak ada nisab tidak ada zakat. Berarti tidak ada zakat. Adanya nisab berarti belum tentu ada zakat. apa Bu? Kan belum kaul. Saya ulang lagi. Tidak ada nisab, tidak ada zakat. tidak ada Adanya nisab itu ada berarti zakat. belum tentu ada zakat. Belum ada kaul. Karena tunggu haul nyampe ke setahun. Oh, Ya, kalau Oh, zakat gitu. mal, zakat harta, zakat zakat simpanan, ya, zakat simpanan bukan biasa, zakat simpanan. Intinya harta yang ibu simpan. Punya apa tuh? Punya emas batangan sekian kilogram, sekian gram. Ya, ibu punya simpanan apa tuh? Harta di tabungan sekian juta simpanan. Atau ibu dapat warisan sekian 10 juta. Atau ibu dapat habis jual rumah, gitu kan? Harta-harta yang ibu simpan, ya, katakan per hari ini ibu punya duit, kan aturannya kan ada ini beda pendapat ya, ada 85 gram, ada yang 90 gram, 96 gram. Hitungannya adalah 200 dinar ya, 20 dinar ya.
Satu juta tuh 4 apa namanya 25 ya 80 ya 4,25 kali 20 kan berarti 85 gram. Oke. 1 gram kan sekarang 1 gram 1 juta ya. Ya, angkatnya 1 juta. 1 juta 1,3 kan Berarti sekarang. kalau hari ini Iya, ibu punya duit, per hari ini ibu punya duit di tabungan atau di berangkas ini bisa 85 juta hari ini. Secara nisab terpenuhi nggak? Enggak, kan Secara tadi harus nisab? menjangkau. Secara nisab terpenuhi nggak? Secara nisab? Secara takaran, secara ukuran. Secara ukuran terpenuhi, tapi Ya, apa secara belum? haul belum. Baru belum. Harus nunggu tahun. Tahunnya tahun Hijriyah ya Bu ya. Bukan tahun Masehi ya, tahun Hijriyah. Jadi hari ini ada duit 85 juta, kalau tahun depan, setahun yang akan datang, bulan-bulan Hijriyah ya, kalau masih bertahan 85 juta, baru kena 2,5%. Kurang saja, tidak wajib zakat. Ya, kurang tidak wajib zakat. Kalau masih bertahan, baru kena zakatnya 2,5%. Itu zakat mal, zakat harta. Berbeda, zakat mal berbeda dengan zakat perhiasan. Kalau zakat perhiasan itu kena zakat sekali seumur hidup pada saat dia beli. Perhiasan itu Bu, yang kita pakai, gelang, cincin, kalung, anting, ya. Yang kita pakai itu perhiasan, yang disimpan itu simpanan, ya kan? Jadi kalau kalungnya 10 kilo itu bukan perhiasan, cuma simpanan. Nah, begini kalau kalung itu dipakai gitu kan, kepalanya nggak bisa ditegak caranya gitu ya. Jadi dengan perhiasan itu zakatnya dibayarkan 1 kali pada saat ibu beli 2,5%. Setelah ibu beli 5 gram, keluar 2,5%. Oke. Ibu 1 gram, keluar 2,5%. Berapapun yang dibeli, keluarkan 2,5%. Dan langsung gitu kalau saya ngasih. Langsung cari kemana orang yang bisa 8 golongan tersebut. Baik, lebih enak kalau kita diskusi ya, silakan ngomongin. Saya dulu ya, Bazak. Mbak, Ustadz, ini saya konklusi dulu sebentar ya Ustadz ya. Jadi tadi ya kalau saya tarik kesimpulan, kayak pedagang, petani itu kalau dia dapat keuntungan saat itu juga dia mengeluarkan simpanannya. Kalau misalnya banyak, kalau sedikit. Petani itu saat panen Pak. Oh beda lagi. Berarti pedagang ya, pedagang dulu deh ya. Pedagang, petani itu saat panen. Pedagang gitu kalau misalnya dapat keuntungan saat itu juga. Kalau misalnya sedikit dikumpulin gitu. Pokoknya secepat mungkin dikeluarkan. Iya. Tapi nanti dikeluarkan saat itu juga, diserahkannya boleh kepada yang 8 ya, golongan. boleh pada lihat ya kondisinya kemana gitu. Ya 9 ayat 60. Dan dia nggak kena lagi di zakat mal setiap tahun. Iya. Ya. Karena kan tiap bulan udah dikeluarkan. Udah tiap dikeluarkan. Nah yang kedua, kecuali ya, bentar Pak. Kecuali harganya masih banyak tuh. Ya, artinya gini. Ibu zakat perdagangannya itu tiap bulan dikeluarkan ya. 2,5%. Iya. Ya, masih bisa tuh Bu. Udah dikeluarin zakat masih bisa tuh. Katakan masih bisa sekitar 20 juta contoh aja ya ini ya. Masih bisa 20 juta udah dikeluarin zakat perdagangan udah dikeluarin masih bisa 20 juta. Ya, dipotong untuk kebutuhan sehari-hari katakan. Ya, satu bulannya katakan ini per bulan ya. Per bulan, kalau per bulan beda lagi ya. Kadang-kadang per bulan kan, masih udah dikeluarin 2,5% untuk zakat perdagangan, sudah dikeluarin untuk biaya makan hidup sehari-hari gitu kan, bayar di segala macam, masih ada lagi 10 juta katakan. Masih bisa tabung 10 juta Bu. Iya. Mereka setahun berapa setahun? Sayang 10 juta itu kan simpanan ini. Iya, 10 juta. simpanan. Iya kan? Karena udah dipakai kebutuhan sehari masih sisa lagi. Ini ada ulama yang berpendapat ini juga keluar zakatnya 2,5%. Kalau sudah mencapai haul dan nisab.
Iya. Saya paham ya? Oke. Tapi artinya berpendapat tidak kena. Yang kedua Ustadz, bagi teman-teman yang bukan pedagang, karena bukan pedagang, dia itu dapat keuntungannya dari jasa. Apakah dia pengacara, arsitektur, dokter, itu kan jasa semua, atau karyawan sekalipun. Nah itu baru kena zakat mal, yang ada haul sama nisabnya. Haulnya itu kita ambil yang sedikit ya, 85 gram emas. Haul itu setahun Pak. Haul setahun ya, haul setahun. Iya, Nisab iya. Satu haul itu 1 tahun. Ya, haul itu 1 tahun, nisabnya 85 gram kurang lebih. Keliling ya. Nah, kecuali zakat perhiasan. Kalau zakat perhiasan 1 kali dibayarnya, dia nggak kena haul sama nisab. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya itu dia punya 2 profesi nih Ustadz, sebagai pedagang, tapi dia juga desainer lah, misalnya desainer interior misalnya gitu. Karena dia dapat 2 tuh, yang satu dia dapat dari jasa, yang satu dia dapat keuntungan dari dagang. Itu dia berarti kena dua-duanya Ustadz. Iya, belum tentu. Yang kedua dapat mencapai nisab nggak? Sampai haul nggak? Taruhlah sampai dapat nisab sama haulnya. Iya kena dua-duanya. Kayak Bu Juli kan. Bu Juli kan dia sebagai profesi, dia sebagai agent properti, dia jasa. Dia di satu sisi dia sebagai dagang. Dagang dia pokok herbal. Dia kan ada, dan sebagai herbal dia ada kena zakat perdagangan 2%. Sebagai jasa properti dia kena zakat tahunan karena mencapai nisab, mencapai haul. Paham Pak? Jadi pisahkan nih, mana harta dagang, mana harta jasa ya. Dan sebaiknya apa ya namanya, sebaiknya ya, taruhlah sebaiknya itu kita sendiri yang memberikan zakatnya kepada 8 golongan muzaki tadi ya Ustaz ya. Iya, betul Pak. Jangan sampai karena Pak, iya. Harta yang kita keluarkan itu akan ditanya kemana larinya. Iya. Dapat dari mana, disalurkan kemana. Jangan sampai dapatnya dengan cara yang halal, mengeluarkannya tidak. Ya. Dan sebaiknya itu yang dekat di antara kita ya Ustadz ya, keluarga, saudara. Kalau keluarga nggak bisa ya. Kalau keluarga dalam arti anak-anak itu ya boleh zakat, nggak ada zakat ya, nggak boleh zakat. Kayak misalnya anak nggak boleh ya. Ipar gitu. Kalau kepada adik masih boleh, ipar ya, itu boleh. Ipar sepupu. Ya. Karena kalau orang tua anak itu udah tanggung jawab. Orang tua masalah tanggung jawab kita kan, nggak boleh. Tapi kan misalnya ada zakat yang terbaik, zakat prioritas itu ada surat Al-Baqarah 283, Pak. 273. Silakan. Ya mungkin Mbak Zaki mau ada tanya nggak? Iya. Nah kalau dari saya ini sih Pak Ustadz, nah sekarang saya kan udah mengeluarkan ya zakat berdagang ya Pak Ustadz ya gitu. Mau tadi lah untuk waktunya misalnya per minggu atau per bulan atau per tahun gitu kan, waktunya kan Allah tidak, maksudnya masih tolerir gitu ya. Yang penting pada akhirnya final di 1 tahun itu harus wajib dikeluarkan gitu kan gitu. Nah misalnya Pak Ustadz, nah dari keuntungan ini kan saya menabung nih Pak Ustadz, misalnya ada kelebihan kan, ada baru dan lain-lain. Nah, ada kelebihan nih ternyata misalnya tiap minggu anggaplah misalnya 10 kayak gitu Pak Ustadz. Nah berarti kan dari misalnya per minggu ini saya misalnya angka 10 terus sampai ke 1 tahun nih, ini kan kalau mengenai waktu apa itu maksudnya nisab ya Pak Ustadz ya, waktu ini ya? Itu ukuran, waktu itu haul. Nah ya haulnya misalnya udah 1 tahun nih Pak Ustadz. Nah berarti kan kalau nisabnya juga itu kan udah melebihi nih Pak Ustadz ya. Ya. Nah, berarti itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat apa namanya itu berarti ke harta ya, karena tabungan gitu ya Pak Ustadz. Ya, jadi gini Bu ya. Ibu bisa nabung katakan seminggu 10 juta, udah dikeluarin semua zakat-zakat ya Bu ya. Dagang sudah, biaya hidup sudah, masih nabung bulan seminggu 10 juta, bulan 40 juta kan. Maka setahun kali 12 bulan berarti kan 48 nih.
480 juta. Kena nggak? Betul. Kena nggak? Kena zakat ya? Secara nisab terpenuhi Bu, nisab udah 45 terkumpul. gram. Ya. Ya, tapi haulnya belum. Hmm. Haulnya belum. Oh, Jadi gini, kalau 1 bulan 40 juta katakan, untuk mencapai nisab itu kan hanya butuh 2 bulan setengah ya Bu ya, 2 bulan katakan ya. 85 juta kan cuma 2 bulan tuh katakan. Enggak, iya. Nah di 2 bulan pertama sudah terkumpul 85 jutanya. Padahal terkumpul 85 jutanya, hitung ke depan setahun baru kena zakat. Tuh, bulan pertama katakan bulan apa nih? bulan ini Beri ya. 14 bulan ya sih katanya Bu. Di bulan 14 ini juga bulan pertama ini punya nabung 40 juta katakan. Ini bulan apa nih? Bulan Juni ya. Bulan Juni, akhir bulan Juni ibu nabung 40 juta. Bulan Juli udah 90 juta kan. Di bulan Juli terpenuhi 90 juta. Berarti kan nisab udah terpenuhi nih Bu. Ya kan? Haulnya kan belum. Haulnya itu daripada pada saat itu terpenuhi. Jadi dihitungnya per 80 gitu ya Pak? Per 85 juta itu Misalnya, dapat 85 Bu. ya misalnya 85, saya misalnya angka 85 itu juta lah. tercapai di 2 bulan, berarti dari 2 bulan itu nanti hitung 1 tahunnya baru Iya. itu dikeluarkan gitu ya. Jadi nanti yang bulan berikutnya kan mencapai lagi 85, jadi baru 1 tahun ke depan nanti dikeluarkan gitu ya Pak Ustadz. Betul. Iya, betul. Betul. Karena Ya, jadi Ada misalnya yang- kalau terus hitung begitu kan yang baru ini mungkin baru masuk tuh kan di akhir tahun misalnya gitu ya. Berarti ini secara nisabnya belum gitu Pak. katakan gini Bu, Nisab dan hak. di bulan kedua udah terkumpul 85 juta, 90 juta udah terkumpul nih Bu, di bulan kedua katakan. Iya. Bulan ketiga nambah lagi. Kan tunggu setahun kan, berarti kan tunggu setahun berarti di bulan 14 gitu ya, betul ya? Iya. Kan 20 betul, bulan yang dengan 8 itu kan? Iya kan? Nah, ini kan di bulan ke-14 setahun tuh. Ternyata di bulan ke-14 kurang 2 hari Bu. Kurang 10 hari katakan. Jadi bencana bisa nggak? enggak bisa kalau misalnya waktunya kurang kan harus jadi dia benar-benar harus Iya, bukan maksudnya satu tahun terjadi gitu. bencana bisa kan? Tiba dari Allah Hilang bisa kan? hartanya. Iya ya bisa. Iya, maka ya ternyata pas dikena bencana musibah ada maaf, ada kebangkrutan apa kan Allah uji gampang caranya, banyak caranya kan. Iya. Oh, Allah uji dikasih bangkrut nih, ternyata cuma 10 juta. Kata aja kan, Nggak kena zakat. ya kan? Padahal udah satu tahun kebetulan tuh, mau sedikit lagi mau keluar zakat. Kalau uji, pengen tahu nih, pengen dia orang yang gampang dulu atau tidak gitu kan, pengen tahu dikasih jatuh. Dia nggak wajib zakat. Iya. Karena udah berkurang tuh sebelum Udah karena waktunya. berkurang ya. Gitu. Nah, karena itulah banyak para pedagang bermain begitu Bu. Udah tahu nih. 85 kurangin lah buat modal. Dalam bentuk barang, jadi barang. Paham ya saya ya? Nah itu Pedagang- juga pedagang ada pasti juga. paham. Nah saya juga ada tes gitu sih Pak. Jadi tapi kalau saya lebih ke yang tabungan ini ya, sifatnya tabungan gitu Pak. Jadi ketika maksudnya oke, misalnya saya punya tabungan berapa ratus gitu kan, terus tiba-tiba misalnya saya tuh oke, daripada maksudnya bentuk uang gitu kan, takutnya nanti kepake buat ini ya, intinya kita udah punya planning lah gitu ya, kalau kita mau ngumpulin nih dana sekian nanti untuk beli misalnya lahan gitu kan, tambah lahan gitu. Nah berarti harta ini kan yang tabungan ini dialihkan untuk beli aset gitu. Nah aset ini berarti termasuk nggak tuh aset untuk keluarin zakat? Pada dasarnya aset yang sudah terbeli, dia punya mobil, punya rumah, punya tanah, Iya. itu nggak ada zakatnya Bu. Karena keluar zakat apabila dijual, baru ada uang kan. Nah aset yang tanah tersebut akan ada zakatnya kalau tanah itu ditungguin tanaman.
ada pertanyaannya atau disewakan ke orang lain. Nah, zakat perdagangan di situ. Oh, Zakatnya kena perdagangan. Kalau nggak diapa-apain nggak ada zakat. Ya, atas dasar inilah mereka bermain di situ. Pada saat mau keluar zakat, dibikin lahan, rambut, supaya kena zakat. iya. Padahal itu uang orang bukan. Udah 1 tahun, udah 1 haul. Mau dikeluarin zakatnya, berarti kan uang orang, gak usah apa ini hak 8 golongan nih. Itu besar banget kan. Tapi Besar kalau banget. misalnya dari awal itu gimana Pak Ustaz? Iya, yang namanya zakat itu. Ya kita kan hitung nih ya, apa namanya, kan bisa bilangnya nanti bisa gitu kan. Artinya nama amal lebih niat ya Bu ya. Segala amal tergantung niat, kan Allah paling tahu Bu. Niat isi hati seorang itu, apakah niat ingin mengakali zakat atau tidak. Maka sebaiknya kalaupun ya Iya, maksudnya kalau saya kan maksudnya karena kebutuhan usaha gitu ya Pak Ustadz, yang butuh lahan gitu. Jadi maksudnya saya dari awal saya nabung itu oke, ada kelebihan, ada misalnya lebih dananya gitu kan, itu saya tabung untuk ya udah nanti memang untuk beli lahan karena memang ada kebutuhan gitu untuk usaha gitu. pertanyaan begini, ini kan katakan zakatnya pada sudah setahun, katakan harta yang dikeluarkan zakatnya itu akan besar Ibu. Atau besar lah, katakan ada uang zakat sekitar mungkin 10 juta atau 20 juta yang harus dikeluarkan, ya kan? Ya, itu kan bisa dipakai buat lahan, minimal buat nambah kekurangan gitu ya. Padahal kan dia uang orang, haknya orang. Kita memakai hak orang tanpa izin pemiliknya kan. Paham nggak Bu? Nah, saran saya kalau harus beli lahan, tundaklah dulu sampai zakat itu tadi, fungsi zakat tumbuh bersih tumbuh. Bahkan kalau dizakati akan ada cepat terbeli malahannya nanti. Kalau mereka nggak mau dapat zakat, yang ada diusap bisa aja. Kenapa Bu? Ya berarti artinya harus lihat waktunya dulu gitu maksudnya, setelah dikeluarkan zakat barulah gitu ya, maksudnya setelah bersih gitu baru kita untuk udah maksudnya kelebihan itu. Jangan sampai berpikiran itu kalau saya zakatin terdaftar di lahan. Paham ya? Kalau saya zakat itu arti uang untuk bilangan kurang beli ya juga. Karena zakat sudah dulu bilangan dulu ada begitu. Lah, ada yang Intinya sebaiknya kejar bayar zakat dulu ya Ustaz ya. Kejar akhirat dulu dibandingkan dunia ya. Iya. Ya intinya konsultasi sebelum bertindak. Ya, ya. Di para Nah ini Pak sahabat. Ustadz ya, Ya. kalau misalnya nggak ada diskus seperti ini mungkin kan kita nggak tahu ya Pak Ustadz ya untuk batasan-batasannya gitu kan. Ya mungkin ya udah bablas aja gitu ya. Nabung udah kita nggak kenal zakatnya gitu. Terus ya udah kita niat mau beli lahan, ya udahlah nih uangnya dikumpul beli lahan dulu, padahal itu belum melewati waktunya dikeluarkan zakat. Ya. Para sahabat dulu itu, sahabat Rasulullah, jangan masalah urusan ibadah ya, urusan keduniaan saja. Dia tanya ke Rasul dulu, ya Rasul ini ada begini, kira-kira saya harus bagaimana? Bukan masalah ibadah pada. Saking pasti sama Rasulullah SAW, supaya nggak salah ngambil keputusan. Di zaman sekarang enggak Bu. Para jamaah nih, ya kan? Ada apa-apa ngambil keputusan sendiri. Udah punya masalah baru tanya ke Ustaz, laporan. Banyak banget begini, tapi ini Ustaz kena kotor-kotor doang.
kebersihin aja. Jadi pada saat ada ini nggak pernah minta konsultasi. Saat itu yang ini yang bisa bla 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 sudah kejadian. Usahanya nggak tahu gitu kan. Ada lagi Ustaz, ya gimana mas suami saya sama istri saya lagi mau bercerai segala macam banyak lah. Di kedepannya sebelum ngambil keputusan itu kita konsultasi dulu. Jadi kepada orang yang paham, karena sampai ke ngambil keputusan yang berakibat fatal. Itu. Oke, baik Bazak, udah puas atau mau bertambah? Mungkin di sisi lain kali ya kita tambah lagi ya Ustaz ya, kalau ada banyak permasalahan hidup lah. Mungkin soalnya Bazakinya lagi sakit Ustaz, jadi harus banyak istirahat. Ada lagi Bazak mau ditanyain biar puas kalian? Ya, seputar zakat sih itu udah Seputar zakat menjawab ya. sih semuanya Pak Roni. Alhamdulillah. Nanti mungkin kalau ada ini lagi kita bisa konsultasi lagi tadi kata Ustadz ya. Lebih baik konsultasi dulu sebelum melakukan tindakan. Baik, kita tutup kajian kali ini. Ya Ifanufila, jazakumullah wa Ya, iyyakum. terima kasih Pak. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Waqul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah. Kali ini saya kutip surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmi inasab awal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengikuti pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai tanggung jawabnya. Dan seperti biasa, kuluman aliyahafan dan semua kita akan binasa. Sabda Rasulullah, umur umatku tidak jauh dari antara 70 tahun saja. Hisab diri kita sebelum kita dihisab olehnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasul